Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu guru pertama, kemudian juga selamat siang teman-teman dari level 7 sampai level 9 ya. Semoga masih sehat, bahagia, dan masih semangat gitu. Kalau yang saya sering bilang sih, terima kasih karena teman-teman masih terus semangat di saat orang-orang lain banyak yang sudah menyerah gitu ya. Nah, teman-teman masih semangat untuk menimba ilmu, bukan cuma ilmu dari segi pelajaran ya, pelajaran yang eksak dan sebagainya, tapi juga belajar yang hal-hal yang punya value atau yang punya nilai, yang kadang-kadang itu nggak dipelajari di sekolah. Oke, hari ini saya ini kali ya, nggak mau menyampaikan sesuatu yang saya tahu ini hasil dari kegiatan saya sejauh ini gitu ya. Dan bukan berarti ketika saya menjelaskan, saya juga mengklaim diri saya udah jago gitu, enggak ya. Saya cuma tahu, terus saya pengen nyampein ke teman-teman supaya kita sama-sama tahu. Nanti kita sama-sama bisa berjuang supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik di hari-hari ke depan, gitu ya. Saya coba share screen. Oke, sudah munculkah? Sudah ya? Iya, Pak. Baik, oke. Ini senang banget karena banyak sekali yang hadir di sini. Jadi, kalau yang belum kenal, ini nama saya ya. Tapi masa sih nggak ada yang nggak kenal? Sombong sekali ya. Nah, Bapak Patrizky Sevian, ini ada Instagram Bapak, juga ada Medium, tempat saya biasanya nulis-nulis keresahan, nulis-nulis puisi di situ. Nanti teman-teman bisa lihat juga. Kemudian tadi yang dikenalin sama Pak Jai, saya juga berkolaborasi dengan teman-teman ada di podcast. Podcastnya ada 2, ada podcast ngotak sama Our Lifetime Backstory. Terus ada STEM Circuit Pro, itu adalah sebuah education hub, adalah sebuah komunitas pendidikan di mana kami yang sebagai pendiri itu ngasih tahu ke orang lain tentang bidang-bidang yang kami jago, kemudian ngajarin mereka, bantu mereka untuk bikin project supaya value-nya mereka tuh bisa jauh lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, ini yang baru banget saya rintis sama teman saya juga, sama alumni Alki padahal ya, sama alumni Alki Kak Sultan, yaitu Prison Test. Prison Test ini segmentasi food photography. Ini saya pengen belajar food photography, akhirnya saya coba bikin. Ya siapa tahu dari hobi ini bisa jadi hobi yang menghasilkan gitu. Nah kebetulan kan Al-Haraki juga sekolah yang entrepreneur ya, jadi bukan cuma siswanya yang entrepreneur, tapi gurunya juga entrepreneur gitu. Nah, teman-teman, hari ini saya mau nyampein tentang manage energy, improve productivity. Jadi kita akan belajar tentang energy management. Ada yang udah pernah tahu nggak? Oke, terima kasih pada Sep. Ada yang udah tahu teman-teman? Nah, jadi selama berlangsungnya kegiatan ini, boleh teman-teman sampaikan aja di kolom chat kalau ada pertanyaan. Jadi jangan tunggu sesi tanya jawab ya. Misalnya saya lagi menyampaikan, teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja. Kalian mau memberikan tanggapan juga boleh gitu. Ya boleh lewat kolom chatting atau bicara langsung juga tidak masalah. Ya supaya kita sama-sama belajar, bukan saya aja yang menyampaikan. Oke? Baik, kita coba lanjutkan. Tadi kita belajar tentang energy management. Asing banget ya, gitu. Tapi kalau energinya pasti teman-teman tahu, pernah belajar di pelajaran IPA juga. Nah, hampir keseluruhan materi ini saya dapat dari podcast 3 Days of Lunch, di lunch ke-12, di season kedua, judulnya Managing Energy, The Secret to Productivity. Jadi nanti kalau kalian mau dengerin versi lainnya, versi aslinya ya, boleh mampir-mampir ke Spotify, cari 30 Days of Lunch. Oke? Kita lanjutkan. Nah, hari ini agendanya adalah kita akan bicara fundamentalnya dulu teman-teman. Kita bicara yang basisnya dulu atau yang paling pentingnya dulu ketika kita belajar energi manajemen. Kemudian kita nanti akan belajar juga efek dari energi, terus 4 faktor manajemen energi, dan yang terakhir saya pengen ada sesi bercerita. Bukan cuma dari saya tapi dari teman-teman juga. Jadi
sepertinya akan panjang, tapi saya akan coba persingkat ya. Tapi semoga penyampaiannya bisa tetap baik dan message-nya atau pesannya bisa clear nyampe ke kalian. Udah siap? Oke, boleh teman-teman, udah siap disampaikan aja di kolom chatting. Siapa? Siap, oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, pertama saya pengen nanya dulu, mengapa sih kita cepat capek, padahal ketika PSBB, ketika pembelajaran jarak jauh, waktu istirahat kita lebih banyak. Nah, ini berarti ini ya, ini nggak berlaku ketika orangnya nggak bisa ngatur waktu ya. Ini kan secara teori memang waktu kita ketika PSBB istirahatnya lebih banyak. Nah, tapi kenapa sih kita malah lebih cepat capek? Kalau menurut kalian gimana? Ada yang mau bicara? Oke, kalau kata Dava tidak bisa manage waktu dan energi. Oke, yang poin yang ini ya. Oke, kalau yang lain gimana? Kenapa sih cepat banget capek ketika PSBB, ketika pandemi? Oke, tadi udah Dava nih yang jawab. Yang lain gimana? Punya pendapat lain di luar ini pun nggak masalah. Boleh disampaikan lewat kolom chatting atau bicara langsung aja, itu jauh lebih seru. Jadi saya nggak sendirian. Oke, kalau kata Kevin, karena udah kebiasaan rebahan ya. Waduh, ini satu kaum ya kita, kaum rebahan. Baik. Oke. Ada lagi nggak? Oke, kalau kata Afifah, karena adik dan kakak satu rumah, jadi tiap hari berantem. Baiklah, wah ini udah di luar topik ya, tapi memang benar-benar menguras energi sih itu. Oke, kalau kata Davi Umar, banyak tugas. Oke, ditampung dulu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah jawab. Jadi mau tadi jawabannya apapun, mau kondisi mental, keadaan yang sulit, tidak bisa manage waktu dan energi, semuanya betul ya teman-teman. 3 aspek ini adalah aspek-aspek utama yang membuat kita lebih cepat capek ketika pandemi gitu. Dan tambahannya lagi dari yang lain yang teman-teman tadi sampaikan. Oke ya. Nah, kita belajar yang tadi pertama fundamentalnya dulu ya. Kita basisnya dulu atau pentingnya dulu kita belajar tentang manajemen energi. Jadi yang pertama ada sebuah statement kalau misalkan produktivitas itu dimulai dari energi. Kita bisa melakukan sebuah aktivitas ketika kita punya energi, benar ya teman-teman ya. Kalau kita lemes, kalau kita belum makan, kalau kita bahkan sakit gitu, nggak punya energi seperti biasanya, bisa nggak kita melakukan sebuah aktivitas, apalagi aktivitas yang produktif? Bisa nggak kira-kira? Oke, no ya, bener banget gitu. Hasilnya nggak akan maksimal, kita nggak akan getting the job done gitu. Pekerjaan kita nggak akan jadi suatu hal yang bagus karena kita nggak punya energi yang cukup. Logikanya sama seperti ini nih teman-teman. HP yang teman-teman punya, yang sama-sama kita punya, itu butuh energi, bener ya, untuk bisa digunakan dengan baik. Namanya baterai. Ya, kalau baterainya 90% sampai sekian, itu berarti kan energi masih banyak, bisa dipakai seharian bahkan. Tapi kalau ketika pagi hari aja, misalkan energinya cuma 20%, bisa nggak dipakai seharian? Enggak kan? Harus kita charge dulu, dan charge pun membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi belum fast charging. Wah, gitu. Oh, HP kamu bisa, baik-baik. HP apa ya? Boleh nanti disampaikan. Nokia. Baik. Oh, Nokia ya, yang tahan banting itu ya. Oh, Oppo, baik ya. Baik. Nah, terus ini ada semacam hukum, bukan hukum ya. Hukum itu harus diikuti. Pernyataan yang teman-teman harus ingat dari sampai akhir ya. Kalau kita lebih bisa manage energi, maka kita akan bisa lebih produktif. Oke, itu statement yang teman-teman harus ingat sampai akhir nanti. Oke ya, karena nanti akhir-akhirnya juga ke sini. Oke, stop bahas HP-nya teman-teman ya, nanti jadi ini, lelang HP nanti. Oke ya. Baik, lanjut. Nah, tadi dari statement tadi ada sebuah statement lagi, kalau kita nggak bisa manage energi dengan baik, dampaknya ada 3 yang saya tahu ya. Ada energi kita bisa terkuras habis, kita bisa stres, kita bisa dampaknya itu ke orang-orang terdekat kita. Kita jadi mudah marah, kita jadi mudah tersinggung. Itu apalagi sekarang ketika PSBB,
teman-teman kan ketemunya itu aja, ketemu adik lagi, ketemu kakak lagi, ketemu orang tua lagi, nggak ketemu siapa-siapa lagi. Nah tadi relate banget berarti ya yang disampaikan oleh Afifah. Adik kakak ketemu terus akhirnya berantem terus. Nah kayak gitu tuh. Itu berarti ada sesuatu yang belum selaras di hidup kita, yaitu kita belum bisa memanage energi dengan baik. Oke, terus kebalikannya, kalau kita bisa memanage energi dengan baik, dampaknya ada dua. Kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih happy, kita bisa lebih senang. Gitu. Oke, sampai sini nangkep ya teman-teman ya. Semoga penyampaiannya nih clear ya message-nya. Jadi teman-teman nggak perlu nyari yang gimana-gimana, nggak bingung gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini poin utamanya ya. Poin utamanya dalam manajemen energi yaitu 4 faktor energi manajemen. Ada 4. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah mindset atau mental, yang ketiga adalah fisik atau tubuh, yang keempat adalah flow informasi. Nah, jadi ketika kita mengatur energi dalam tubuh kita, faktornya ada 4 nih. Kita harus ngatur waktu, kita harus ngatur mindset atau pola pikir kita, nanti akan berpengaruh juga ke mental. Yang ketiga, kita harus ngatur fisik atau tubuh kita supaya selalu fit. Dan terakhir adalah kita mengatur flow informasi. Informasi yang masuk dan keluar itu harus seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh banget. Kalau mau nanya, interrupt aja gitu ya. Feel free to interrupt, feel free to ask gitu ya. Nggak masalah, jangan tunggu sesi tanya jawab karena nggak ada sesi tanya jawab. Pak, dengar gak? Dengar kok. Saya kalau ngerasain energi itu biasanya kepikiran sih, kayak sekarang UAS kan. Saya dari kemarin tuh badan panas gara-gara mikirin uang UAS, gimana mau remet atau enggak gitu loh. Baik. Terus? Udah belajar dari siang gitu sampai sore, pas sore istirahat. Terus orang tua kan dari kerja. Terus habis itu pas malamnya belajar lagi, dikira belajarnya baru dimarahin deh. Gitu sih capeknya. Oh, oke. Baik. Ngerti. Baik. Itu ada kemungkinan gini ya. Pertama ketika kamu banyak pikiran berarti kamu bisa belum bisa menempatkan kamu berpikirnya itu belum positif intinya gitu. Ketika kamu sedang menghadapi sesuatu itu kan belum terjadi ya, misalkan kamu remet atau enggak, itu kan belum terjadi. Siapa tahu ketika kamu lakukan itu enggak remet. Yang kadang-kadang kita tuh selalu takut ketika sesuatu belum terjadi, yang padahal sesuatu itu mungkin aja nggak terjadi yang kita takutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah dimarahin sama ibu ya ketika belajarnya malam gitu, dikirainnya baru belajar. Itu sih masalah komunikasi, Viva gitu. Jadi tadi kan ketika kita nggak bisa manage energi dengan baik, faktornya kita kan berdampak ke orang-orang sekitar. Salah satunya adalah ada faktor namanya komunikasi. Nah, ketika kamu digituin, ya bukan berarti kamu balik marah gitu, nggak kayak gitu, tapi dikasih tahu aja, Mas, aku udah belajar loh gitu. Ini belajar yang kedua misalnya. Kan akhirnya nanti mungkin yang tadinya marah karena baru pulang kerja dan sebagainya, akhirnya bisa reda lagi. Kemudian, oh ya kalau gitu semangat ya dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngatur itu teman-teman, dan kita terlalu malu untuk bilang ke orang tua kenyataan yang terjadi itu seperti apa. Apalagi kalau itu hal itu baik, sampaikan aja supaya nggak miskomunikasi. Gitu Viva ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama manajemen waktu dulu. Nah, manajemen waktu ini terbagi atas 2 macam, ada prioritas dan ada sense of purpose. Kalau prioritas itu ada sebutannya sense of urgency. Jadi kita memilih yang mana yang harus didahulukan, yang mana harus dientarkan gitu. Nah, ada sebuah kutipan di episode 30 Days of Lunch itu, if everything are important, nothing is important. Misalnya kamu kamu menghadiri nikahan saudara kamu. Kemudian semua tamu dijadiin tamu VIP. Berarti sebenarnya ada tamu VIP enggak?
Nggak ada kan? Artinya ketika orang udah menentukan itu tamu VIP, berarti itu memang orang yang penting dibandingkan orang yang lain. Nah, sama halnya juga kegiatan-kegiatan yang kita lakuin itu pasti ada yang paling penting harus kita dahulukan. Enggak semuanya penting gitu. Nah, cara untuk melatih prioritas ini ada 2. Nah, kalau yang kelas 8 dan 9 harusnya masih ingat. Saya pernah nyampein ini di upacara. Saya menyampaikan tentang teknik Podomoro. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu teknik Podomoro? Salah, Pomodoro ya. Podomoro Land. Oke, salah, sorry ya. Pomodoro, emang agak kebulak-balik. Pomodoro, teknik Pomodoro. Oke, ada yang masih ingat nggak? Kelas 8 sama kelas 9 harusnya. Yang waktu itu mendengarkan. Oke, teknik Pomodoro itu kita belajar yang namanya sense of urgency gitu. Betul nih, ada Fanny. Teknik 30 menit belajar, 30 menit istirahat. Bisa gitu, tapi pembagiannya biasanya kayak gini. 20 menit kita belajar atau melakukan sesuatu, terus nanti istirahat sebentar, 5-10 menit, terus siklusnya diulang sampai 4 kali, baru setelah siklus itu selesai, kita bisa take a long break gitu. Jadi istirahatnya jauh lebih panjang. Nah, itu dari 25 menit itu kita belajar untuk menempatkan waktu yang sesuai. Jadi selama 25 menit itu kita fokus belajar, kita fokus bekerja tanpa kita terdistraksi sama hal-hal lain. Gitu. Terus yang kedua, ada namanya Eisenhower window. Ini teknik belajar juga, teknik bekerja juga, yang nantinya akan melahirkan time management matrix. Ada yang urgent important, ada not urgent but important, ada urgent but not important, sama not urgent and not important. Kalau yang pertama urgent important berarti harus dilakukan. Saat itu juga biasanya. Kalau not urgent tapi penting ya, itu biasanya harus kita plan. Kemudian yang ketiga ya nggak penting, tapi mendesak. Urgent itu kan mendesak. Mendesak tapi nggak penting. Kita bisa mendelegasikan orang, kita bisa nyuruh orang lain. Yang terakhir nggak penting, nggak mendesak, itu nggak usah dilakuin, eliminate aja. Nah, ini juga teman-teman belajar di 7 habit ya. Ada di habit yang ketiga, first thing first. Jadi sebenarnya kalau teman-teman baca-baca itu semuanya sih jadi satu jadi satu keterkaitan. Teori-teori ini jadi nyambung. Gitu ya teman-teman ya. Ini prioritas. Yang kedua adalah sense of purpose. Purpose itu kan tujuan ya. Penelitian bilang teman-teman, ketika kita nggak punya sense of purpose, nggak heran kita sering menunda pekerjaan dan energi kita habis untuk hal yang nggak penting. Karena saat itu atau hari itu kita berpikirnya saya nggak punya tujuan, saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Jujur aja jujur. Buka-bukaan di sini ya. Oke, pernah nggak? Oh, tiap hari sering di rumah, baiklah. Nah, itu namanya sense of purpose, teman-teman. Jadi, simpelnya adalah ketika teman-teman bangun tidur, teman-teman harus nentuin. Hari ini saya mau ngelakuin apa sih? Kalau belajar berarti hari ini saya belajar apa aja. Kemudian kapan waktu saya istirahat, kapan waktu saya main. Itu teman-teman harus udah plan gitu. Dengan gitu teman-teman tahu tujuan kalian apa dan kamu nggak mudah terdistraksi. Nah, kemudian sense of purpose ini bisa dilatih dengan kamu menggunakan namanya sticky notes. Punya nggak di rumah? Nah, bangun tidur, kamu tulis tuh tadi kegiatan-kegiatan yang harus kamu lakukan hari ini, ditulis, tempel di dinding, tempel di mana, supaya kamu ingat tujuan kamu hari itu apa. Atau kalau misalkan lebih advance lagi, teman-teman nggak cuma 1 hari, tapi 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan jangka yang tahunan. Gitu. Tapi mulainya yang harian dulu aja kalau mau belajar. Gitu ya. Kemudian ada statement lagi, waktu itu harta yang paling mahal, teman-teman. Ya, jadi jangan biarkan waktu itu berlalu begitu aja. Contohnya, saya nggak mau bullshitting kalian semua ya, karena saya bilang tapi saya nggak melakukan itu. Jadi contohnya kayak gini, ini real ya teman-teman, saya nggak ngada-ngada. Saya tinggalnya di Bogor, terus perjalanan ke sekolah itu 1 jam, perjalanan pulang 1 jam, berarti total 2 jam kan.
Coba bayangkan kalau 2 jam itu berlalu begitu aja, saya cuma nyetir motor atau dalam perjalanan, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya memutuskan dalam waktu 2 jam itu gimana caranya saya bisa belajar, bisa lebih pintar. Akhirnya saya dengerin 2 podcast nih. Yang paling sering sih yang pertama, yaitu 30 Days of Lunch. Nah, salah satunya adalah yang jadi bahan untuk materi ini kan. Akhirnya saya pikir, ya udah, ketika 2 jam itu dipakai supaya bisa kita lebih pintar, kenapa enggak? Kenapa harus kita lewatkan gitu aja? Gitu. Karena waktu penting banget. Nah, teman-teman harus belajar memanage waktu. Cara saya memanage waktu sama cara kalian manage waktu pasti beda. Ya, saya nggak mau ngasih statement, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Tapi kamu tadi munculkan skala prioritas sama skala tujuannya gitu. Kamu sense of purpose-nya tunjukin. Nanti dengan begitu kamu bisa tahu cara yang paling tepat buat kamu itu seperti apa. Yang kedua adalah mental management atau kita manage mindset kita atau pola berpikir kita. Caranya mudah banget teman-teman. Ada 2, yaitu kita bersyukur sama kita merasa empati kepada orang lain. Nah, bersyukur itu adalah energi teman-teman. Ketika kita bersyukur, kita tuh benar-benar grateful, kita benar-benar ngerasa kalau kita tuh sosok yang yang penuh gitu. Kita dapat banyak sekali keberkahan dari Allah gitu. Kemudian juga kita ngerasa bahwa kita bisa bantu orang lain karena kita merasa beruntung, nggak kayak orang lain, gitu ya. Jadi kalau kita coba nolong orang lain, kita akan dapat lebih banyak energi. Kita akan dapat yang namanya aha moment, di mana aha moment itu kayak gini. Oh, ternyata memang memberi itu lebih baik ya daripada menerima, karena energinya beda, teman-teman. Kalau kamu cuma mentalitasnya menerima, berarti kamu kan nanti banyak mengeluh, banyak meminta, energi kamu habis ke situ. Tapi ketika kamu coba berbagi kepada orang lain, hari ini apa ya yang bisa saya bantu buat orang lain? Kamu akan punya lebih banyak energi. Dan ketika energi itu tersalurkan dengan baik, kamunya juga ikhlas gitu ya, nanti kamu akan dapat energi yang lebih banyak lagi buat bantu orang lain. Jadi munculin inisiatif untuk berbagi, apapun itu. Kalau saya biasanya naruh receh, ya 1.000, 2.000, 500 perak buat apa? Buat ketika kalau di jalan ada yang ngamen, saya kasih. Karena saya sadar kalau misalkan dari uang 500 perak itu, dari uang 1.000 perak itu, ada rezeki orang lain yang di situ ya. Jadi saya harus salurkan itu. Sesimpel itu aja. Dengan gitu, saya sadar, oh saya masih lebih beruntung daripada dia. Gitu. Lanjut, saya sangat amazed, ini adalah kata-kata yang mengubah saya setidaknya beberapa waktu terakhir. Jadi menurut Ivan Deva, ini salah satu narasumber di 30 Days of Lunch juga teman-teman. Dia bilang kayak gini, kita semua sebenarnya ditunggu. Kita ditunggu untuk mempermudah hidup orang lain. Kalau kita ditunggu, tunggu apa lagi? Jadi jangan tunda. Ketika kamu punya kesempatan untuk berubah, ketika kamu punya kesempatan untuk membantu orang lain, ya lakuin aja. Masalah nanti hasilnya seperti apa, nggak ada yang tahu, nggak ada kendalinya di kita. Yang penting kita harus berjuang, niat kita baik, gitu ya. Nah teman-teman kalau mau dengerin versi fullnya ada nih di Lunch ke-15 season 1, judulnya yang Live at the Crossroad. Gitu. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga kita manage fisik kita. Tadi kalau ngomongin fisik berarti kita harus memaksimalkan fisik kita supaya tetap fit, tetap sehat dan sebagainya. Caranya ada 3. Ada makan, ada tidur dan olahraga. Kalau makan berarti kita harus sadar walaupun lagi pandemi ini makannya harus teratur. Ya makannya harus yang bergizi. Jangan kebanyakan makan yang junk food. Jangan kebanyakan makan-makan yang banyak mengandung MSG, saus dan sebagainya. Yang akhirnya nanti kalori atau asupan yang masuk ke tubuh kita tuh nggak teratur. Nanti bisa-bisa setelah PSBB ada yang obesitas, ada yang ususnya bermasalah dan sebagainya. Nah, jadi kita harus ngatur makannya. Apalagi teman-teman saya rasa punya sebuah privilege, sebuah keutamaan, sebuah kesempatan untuk bisa makan dengan baik gitu. Jadi teman-teman lakuin itu, jangan sembarangan ya.
makan yang baik itu adalah sebuah investasi. Ada sebuah investasi jangka panjang untuk kalian. Kamu sehat, maka kamu akan lebih produktif. Kamu sehat, kamu akan punya lebih banyak energi. Terus tidur. Nah, tidur ini adalah sesuatu yang sering di underestimate dalam kesehatan fisik. Yang padahal tidur itu penting banget. Saya mau nanya, kira-kira manusia itu baik laki-laki maupun perempuan atau mungkin teman-teman taunya beda, tidurnya itu minimal berapa jam? Atau waktu ideal untuk tidurnya berapa jam? Wow, kata Raski, siapa nih? Kata Dava 8 jam, kata Raski 10 sampai 12 jam. Wah, lama sekali ya. Azaki 16 jam. Serius? Oke. Ini menarik nih. Ya. 9 sampai 10 jam. Oke. Wah, 24 jam itu ini kali koma ya. Kalau kayak gitu, 4 jam. Baik, jawabannya bermacam-macam ya. Jadi kalau ngomongin tidur, saya mau ngutip kutipannya dari Napoleon Bonaparte, teman-teman. Jadi dia ditanya, berapa jam sih waktu ideal untuk manusia itu tidur? Napoleon Bonaparte jawab, berapa ya? 7 hour for a man. 6 hour for a man, 7 hour for a woman, dan 8 hour for a fool, gitu. Jadi 6 jam untuk laki-laki, 7 jam untuk perempuan, dan 8 jam untuk orang bodoh. Gitu ya. Jadi artinya nggak boleh kebanyakan juga, nggak boleh kurang, nggak boleh kebanyakan juga gitu. Kalau sesuatu yang berlebihan tuh kan malah negatif ya jatuhnya ya. Nanti ada sindrom yang namanya oversleep. Nah itu harus diperiksa tuh namanya teman-teman ya. Kalau kamu udah tidur tadi 12 jam, 16 jam, waduh itu harus diperiksa teman-teman. Kali aja kamu punya rekam medis. Oke, tapi yang ideal adalah 6 sampai 7 jam. Kemudian olahraga juga penting teman-teman. Apalagi ketika pandemi, kadang kita lupa, kita nggak punya waktu, kita males untuk olahraga. Padahal olahraga bisa kita lakukan kapan aja. Sekarang udah banyak games pun bahkan yang motion, yang pakai gerakan, atau bisa juga mungkin zumba, pakai zoom dan sebagainya. Bersihin rumah juga sampai keringetan, itu juga olahraga teman-teman. Gitu. Itu juga bisa dijadikan olahraga. Yang penting teratur. Karena prinsipnya gini, olahraga itu jauh lebih penting, jauh lebih berdampak ketika dilakukannya teratur. Misalnya 1 jam sehari, daripada dalam 1 minggu sekali tapi 4 jam misalnya. Gitu. Ada tuh bener kata Saga, Beat Saber gitu ya. Itu juga bisa. Banyak banget yang bisa kamu manfaatkan. Kalau e-sport kayaknya sih nggak begitu olahraga ya itu ya. Itu main strategi aja, tapi fisik kita nggak sampai keringetan gitu kan ya. Jadi tetap harus yang ada aktivitas fisiknya. Gitu. Olahraga jari, tapi nggak ke seluruh tubuh kan jadinya Raski. Gitu. Nah terus yang terakhir adalah kita manage flow informasi tadi. Nah gini teman-teman. Pernah nggak kalian ngerasa capek padahal kerjaan kalian cuma scroll Instagram? Pernah nggak? Kalian nggak ngelakuin apapun nih. Kalian lagi istirahat, kalian lagi rebahan, tapi sambil scroll Instagram. Tapi kamu ngerasa capek. Oh tentu ya. Nah, karena apa teman-teman? Di Instagram itu kan banyak banget informasi yang kamu bisa lihat. Ada yang informasi yang sedih, ada informasi yang senang, ada informasi yang kerusuhan misalkan. Nah, ketika informasi-informasi itu mengandung sebuah emosi, kemudian kita secara terpatri masuk ke otak kita, itu nanti energi kita pun akan ke-drain gitu. Saya pernah ngelihat informasi ketika banyak demo waktu itu, saya ikut kesal sendiri kan. Saya ikut kesal sendiri, saya ikut panas sendiri. Akhirnya saya capek sendiri. Padahal kendalinya nggak ada di kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain atas itu. Akhirnya saya mulai belajar untuk skip informasi yang seperti itu. Contoh lagi adalah informasi tentang jumlah pasien COVID-19. Itu kan pasiennya kadang naik, kadang turun, udah kayak klasemen bola ya. Jadi ada yang negara ini, ini juara 1, negara ini juara 2, Indonesia mungkin udah juara 1 sekarang ya, mungkin dapat emas kalau di SEA Games, gitu. Nah, biasanya saya akan membatasi itu. Kalau teman-teman
selalu ngecek per hari gitu ya, per jam, per detik. Wah sekarang berapa nih total korbannya dan sebagainya. Informasi yang masuk itu kan nggak punya kendali di kita. Kamu bisa ngapa-ngapain nggak terhadap informasi yang masuk itu? Supaya angkanya itu bisa jauh lebih kecil. Kamu bisa nggak? Ada kendali di kamunya nggak? Nggak ada. Ya, jadi teman-teman harus mulai berpikir kalau kita lebih punya banyak informasi, bukan berarti kita punya banyak kendali lebih banyak juga atas informasi itu. Malah kadang-kadang malah bikin kita pusing, bikin kita stres. Jadi atur informasi yang masuk. Itu ya, apalagi informasi-informasi yang tidak berfaedah. Itu akan cepat bikin kita capek. Terus cara kita mengelola informasi itu lebih penting daripada informasi itu sendiri. Artinya kalau teman-teman udah bisa berpikir yang kritis, teman-teman udah bisa mengatur kapan informasi ini harus saya serap atau enggak, ya udah informasinya itu walaupun informasi kecil akan jadi informasi yang sangat bermanfaat. Tapi beda ketika itu informasi besar tapi kamu nggak bisa manage itu, kamu cuma jadinya capek, kamu jadi overwhelmed dan sebagainya. Akhirnya kamu nggak ngelakuin apa-apa atas itu. Begitu. Terus ada juga distraksi teman-teman berkaitan dengan informasi. Kamu lagi belajar, kamu lagi ngerjain PR, ngerjain tugas gitu, tiba-tiba ada notifikasi dari WhatsApp, dari Instagram, dari mana lagi misalnya, tiba-tiba kamu, wah asik nih harus saya balas dulu dan sebagainya. Kemudian ketika kita kembali mengerjakan lagi, lupa atau semangatnya udah berkurang. Itu distraksi teman-teman, ya. Jadi itu pun harus kalian atur. Jangan sampai kamu tadi melupakan yang manajemen waktu. Kamu harus tahu kapan kamu gunakan ini, kapan kamu harus fokus dalam bekerja atau belajar. Gitu ya. Nah, 4 faktor energi tadi apa aja teman-teman? Waktu, terus mental ya, terus ada fisik dan ada flow informasi itu terkoneksi ke device kita, ke HP kita. Oke, kita bisa jadi nggak bisa atur waktu karena kita fokus main HP. Benar nggak sih? Ini kan hal yang paling dekat sama kita ya, HP ini ya. Kita bisa jadi nggak bisa atur waktu karena HP itu. Kita bisa jadi nggak bersyukur karena kita lihat di Instagram nih, wah Atta Halilintar subscribernya udah 25 juta, dia bisa beli mobil mewah dan sebagainya. Saya kapan ya? Gitu. Atau siapapun itu dan sebagainya yang membuat kita akhirnya malah ngelihatnya ke atas bukan ke bawah. Nah, itu kita bisa jadi nggak bersyukur. Nanti mentalitas kita balik lagi. Saya pengennya meminta, bukan kita memberi. Terus yang ketiga, kita bisa jadi nggak tidur gara-gara ketika kita udah capek, tapi kita tetap main HP. Akhirnya waktu istirahat kita terganggu. Yang tadinya harusnya tidur jam 10 jadi jam 12. Akhirnya pagi-pagi muka kita berantakan, kepala kita pusing, gitu. Ya, yang terakhir kita juga bisa kehilangan energi karena informasi tadi, karena informasi yang nggak bisa kita atur, akhirnya kita overwhelmed, kita kewalahan sama informasi masuk tadi. Karena tadi prinsipnya informasi yang masuk itu kadang nggak punya kendali atas kita nggak bisa ngelakuin apapun atas itu. Oke, wah, saya nggak bisa tidur mikirin PAS kolab prakarya sama bahasa Sunda. Itu jangan dipikirin, dilakuin. Kalau dipikirin tuh tadi kamu bakal overwhelmed, kamu bakal kewalahan sendiri. Ya, lakuin aja. Ya, itu prinsip dasar ketika kamu pusing, ketika kamu bingung untuk melakukan sesuatu, lakukan. Kadang kekhawatiran yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu kadang nggak terjadi. Tapi bagaimana bisa tahu? Ya lakuin dulu aja. Belum tentu hasilnya nggak bagus, belum tentu nanti kita remet. Makanya lakuin dulu aja, jangan banyak dipikirin. Jadi, berapa jam aktivitas yang kalian lakukan di Instagram atau media sosial? Coba buka HP kalian, pegang HP. Nah, coba buka Instagram, yang punya Instagram, terus lihat di situ di your activity. Kamu seminggu itu buka Instagram berapa menit atau berapa jam. Ada di profil kalian, kemudian ada namanya your activity. Coba, ada yang mau menyebutkan nggak? Berapa jam kamu menghabiskan waktu untuk buka Instagram? Oh, Sangga 52 menit. Oke, masih bagus. Oke, terus
Oh, mainnya Twitter. Wah, oke. Nggak apa-apa, Twitter juga boleh. Kan sosial media juga. 1 jam 5 menit, sehari 1 jam. 1 jam 17 menit, 2 jam ke atas. Wow, banyak sekali ya. Nah, manajemen waktu. Oh, tiga jam paling lama. Banyak ya. Waduh, para 4 jam 19 menit. Banyak sekali ya. Nah, teman-teman, dari semua hal yang udah kalian lakukan di sosial media kalian, setelah kamu belajar yang namanya energy management, coba deh kamu pikirkan, bisa nggak 1 jam 27 menit ini, bisa nggak 4 jam sekian menit tadi itu dipakai untuk hal yang produktif. Supaya apa? Supaya energi yang kita habiskan untuk buka Instagram ini beralih atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nggak cuma kita habis waktu untuk buka Instagram yang 6 jam ini, wow, 6 jam ya. Nah, tapi kita juga menghasilkan. Nah, contohnya kalau saya coba pelajari gimana caranya yang tadi ya 1 jam 27 menit ini bisa saya pakai buat nge-share sesuatu yang valuable. Akhirnya saya bikin podcast, saya bikin Stemster Catch Pro, saya cari hobi baru, fotografi dan sebagainya. Akhirnya sekalipun kamu punya banyak waktu untuk buka Instagram, kamu nge-share-nya itu sesuatu hal yang valuable, sesuatu hal yang penting, yang ketika orang lihat itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Sesimpel itu teman-teman. Kalian punya karya apa, kalian punya kesukaan apa, tuangkan lewat sosial media itu. Rugi banget teman-teman kalau nggak dipakai buat sesuatu hal yang produktif. Oke?